kepentingan Presiden Jokowi bisa jadi kemudian membesarkan dinasti politiknya. Jangan lupa, ada dua klan Presiden Jokowi yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, yaitu Gibran Rakabuming di pemilihan wali kota Solo dan Bobi Nasution di pemilihan wali kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan uber sesuatu, pernyataan dari Fachri Hamzah. Tapi ini penting, bagaimana seharusnya Presiden Jokowi menyikapi era atau termin kedua pemerintahannya. Ini Fachri mengatakan dalam liputan6.com, Fachri Hamzah _2, Jokowi harusnya gak perlu ada konflik di periode kedua ini. Nah, saya tertarik juga membahas ini karena ini penting ya. Liputan6.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu gelombang rakyat ya, Fachri Hamzah mengatakan seharusnya tak perlu lagi ada konflik di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi, mengingat Jokowi tidak mungkin maju lagi sebagai calon presiden. Presiden seharusnya pada periode kedua dia nggak bakalan maju lagi. Ngapain coba dia nyari musuh? Dia masih bertengkar sama orang. Ya bertengkarnya masa sama bukan orang. Ujar dia dalam diskusi bertema siapa layak di reshuffle Kamis 25 Juni 2020. Wah, keren juga ya diskusinya, karena di Kompas TV saya sudah meramalkan tidak sampai 1 tahun pemerintahan Jokowi itu akan ada reshuffle. Nah, apakah itu akan terbukti atau tidak ya kita lihat nanti, karena jatuh temponya kan 20 Oktober 2020. Jadi kalau sekarang bulan Juni, Agustus, September, Oktober, ya masih ada 4 bulan lagi. Jadi masih ada 4 bulan lagi untuk membuktikan apakah omongan saya itu benar atau keliru. Kalau benar, ya berarti benar. Kalau keliru, ya apa boleh buat keliru. Namanya menganalisis, kadang benar, kadang keliru ya. Lalu kemudian, mungkin dia, Jokowi bilang, saya nggak ikut bertengkar. Tapi kan dari meja Bapak Presiden itulah keluar problem-problem yang kontroversial ini. Apa namanya? Menyetujui jalannya RUU Omnibus Law. Kemudian HIP, lanjut Fachri Hamzah. Seharusnya Jokowi menggunakan periode kedua masa kepemimpinannya untuk menggalang persatuan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, semua negara ya. Periode kedua Mr. Jokowi menurut saya nggak perlu ada konflik, karena dia nggak akan maju lagi. Sebab kita untuk berkonflik di periode kedua ini tidak ada lagi. Apalagi sekarang ada COVID-19. Kita memerlukan persatuan, jelas Fachri Hamzah. Fokus sejahterakan masyarakat. Saat ini Presiden Jokowi hendaknya fokus pada peningkatan taraf hidup rakyat. Dengan demikian masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Cari makan aja sekarang. Sejahterakan rakyat, didik masyarakat. Kasih kita mimpi-mimpi besar supaya kita bisa menerobos menjadi kekuatan yang besar di dunia ini. Tandas dia. Luar biasa ya Fachri Hamzah. Persoalannya dengan sisa waktu 4 tahun ini, apakah kemudian mimpi besar itu akan bisa direalisasikan? Mimpinya iya, tapi realisasi dari mimpi itu yang barangkali sulit. Saya setuju dengan Fachri Hamzah, harusnya tidak perlu ada konflik. Apalagi kemudian konflik itu dikaitkan dengan rivalitas politik 2024. Toh Presiden Jokowi tidak akan nyalon. Hanya, Sobat RH sekalian, ini yang menjadi analisis. Pertanyaannya adalah, apakah Presiden Jokowi masih akan memiliki ambisi politik setelah 2024? Maksudnya begini, memang dia tidak akan lagi menjadi presiden untuk periode ketiga atau periode keempat, karena konstitusi membatasi itu.
Konstitusi mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Artinya sesudah menjabat 5 tahun itu. Jadi seperti Presiden Megawati Soekarno Putri itu masih berhak atas jabatan 2 periode lagi kalau dia mau maju ya. Karena dia menggantikan Abdurrahman Wahid. Dan bisa ada perdebatan, hanya harusnya belum dihitung 1 kali masa jabatan karena belum sesudahnya dapat dipilih kembali. Karena sesudahnya itu sesudah 5 tahun. Presiden Jokowi, Presiden SBY, ya orang-orang yang tidak mungkin lagi dicalonkan untuk di 2024. Tapi Prabowo masih mungkin, Megawati masih mungkin. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang diinginkan Presiden Jokowi setelah 2024. Apakah seperti SBY tetap berpolitik dengan turun kasta dari Dewan Pembina Presiden Republik Indonesia menjadi hanya ketua umum partai politik, dan kebetulan dalam pemilu 2019 yang lalu Demokrat turun jauh setelah juara di 2009. Ataukah Presiden Jokowi ya sudah ingin jadi pandito saja seperti yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. Setelah tidak berkuasa lagi, Presiden B.J. Habibie betul-betul memerankan dirinya sebagai guru bangsa, tidak ikut dalam perkubuan politik. Jadi kalau saya bisa mengatakan siapa yang negarawan, ya negarawan itu ya seperti Presiden B.J. Habibie itu. Setelah menjabat jabatan tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia, dia tidak berkelompok, tidak ikut cawe-cawe lagi di Golkar misalnya. Nah, ini yang membedakan dengan Presiden Megawati yang masih menjadi ketua umum partai politik dan sepertinya tidak akan pernah digantikan. Lalu kemudian SBY yang baru saja digantikan oleh putranya sendiri setelah menyiapkan putra mahkota. Dan kemudian ya yang lainnya kebetulan presiden-presiden kita sudah mendahului kita. Almarhum Abdurrahman Wahid, kemudian juga almarhum B.J. Habibie. Jadi sesungguhnya tergantung positioning apa yang akan diambil Jokowi pasca 2024. Bisa jadi dia juga tertarik untuk memimpin partai tertentu. Saya separuhnya tidak yakin Presiden Jokowi akan aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena sebagai mantan presiden kembali ke kandang PDIP agak sulit kelihatannya karena primus inter paresnya bukan Presiden Jokowi di sana. Kecuali ada perubahan drastis di mana masa PDIP atau Ibu Mega sendiri membuka keran lebar-lebar bagi kepemimpinan dan leadership Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak perlu dipimpin terah Soekarno misalnya. Karena sekarang orang semua tahu putri mahkotanya adalah Puan Maharani. Jadi whenever Megawati ingin step down, sama seperti SBY, maka yang akan menggantikan adalah putrinya sendiri, yaitu Puan Maharani. Dan itu sudah dipersiapkan lama tentunya. Jadi berat juga Presiden Jokowi ingin kembali ke kandang banteng. Bagaimana kalau memimpin partai lain? Nah, saya tidak tahu. Misalnya, ini spekulasi partai PSI ya, yang kita kenal dekat dengan Presiden Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia. Mungkin saja PSI tertarik untuk menjadikan Presiden Jokowi entah sebagai ketua Dewan Pembina atau mungkin juga sebagai ketua umum bahkan. Jangan heran, karena ternyata senior-senior politician di Indonesia semuanya turun gelanggang semua. Surya Paloh yang tadinya ketua Dewan Pembina jadi ketua umum Nasdem. Prabowo Subianto pasti akan terpilih kembali kelihatannya dalam Munas atau apapun Partai Gerindra. Karena seperti dalam percakapan saya dengan Sandiaga Uno, mereka sudah bertemu 4 mata dan Prabowo memastikan akan memimpin Partai Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Bung Sandi sudah digosok-gosok itu atau dielus-elus untuk maju sebagai ketua umum? Saya hubungannya sama Pak Prabowo sih sangat terbuka ya. Sekitar bulan Januari akhir gitu ya, Januari akhir atau Februari awal, beliau ngajak ngomong berdua dan nyampein bahwa beliau akan maju kembali menjadi ketua umum Gerindra. Artinya di situ terselip keinginan Prabowo untuk terus bertahan menjadi calon presiden. Ya, kalau tidak dia sudah akan berpikir tentang regenerasi politik. Apalagi Gerindra sukses kemarin dari sisi suara
Gerindra nomor 2 setelah PDIP. Dari sisi kursi memang nomor 3 setelah Golkar. Kepentingan Presiden Jokowi bisa jadi kemudian membesarkan dinasti politiknya. Jangan lupa, ada 2 klan Presiden Jokowi yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Yaitu Gibran Rakabuming di pemilihan wali kota Solo dan Bobi Nasution di pemilihan wali kota Medan. Apakah Presiden Jokowi akan membiarkan generasinya ini begitu saja? Saya tidak yakin. Paling tidak, dia akan tetap cawe-cawe dalam politik, ikut dalam politik. Susah barangkali untuk jadi pandito. Hanya memang yang akan berpengaruh juga adalah karakter kepemimpinan Jokowi. Apakah Presiden Jokowi cukup memiliki pengaruh ideologis di kelompok atau partai tertentu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang membedakan dengan SBY. SBY ketika step down, ya dia part of demokrasi, Partai Demokrat maksud saya. Presiden Megawati, ya part of PDIP. Ketika dia menjadi presiden pun, dia tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini baru pertama kalinya di Indonesia, langsung jabatan rangkap presiden dengan Ketua Umum Partai. Tidak pernah tergantikan, tidak pernah digantikan. Sehingga ketika dia step down, kembali kepada kandang banteng. Nah, Presiden Jokowi akan bingung. Nah, kalau seandainya Presiden Jokowi tidak lagi berpikir politik pasca 2025, maka enak sesungguhnya. Dia tinggal berpikir tentang kebaikan-kebaikan bangsa sampai dia 2025, sampai dia 2024. Ya, maksud saya 2024 bukan 2025, sobat RH sekalian. Jadi kalau dia tidak berpikir pasca 2024, maka yang dilakukan adalah perbaikan. Fahri Hamzah benar, menjaga persatuan, menjalin persatuan, lalu kemudian adil dengan kelompok-kelompok politik dan lain sebagainya. Tidak mengendorse undang-undang kontroversial seperti pelemahan undang-undang KPK yang dikritik orang bertubi-tubi karena seperti tidak sesuai dengan janji untuk memperkuat KPK. Lalu kemudian juga termasuk tadi ada undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Lalu kemudian juga Omnibus Law, ternyata di dalamnya banyak titipan-titipan. Ada undang-undang pertambangan yang seharusnya Presiden Jokowi pun tidak endorse. Bertubi-tubi. Karena seperti tidak sesuai dengan janji untuk memperkuat KPK. Lalu juga termasuk, bahkan saya berharap Presiden Jokowi juga mempelopori untuk menghapuskan presidensial threshold agar bibit pemimpin ke depan juga bertumbuh dengan baik. Siapa tahu di antara mereka adalah putra-putri atau putra Presiden Jokowi sendiri untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Nah, karena itulah kemudian legacy seperti ini harus diciptakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan sampai Presiden Jokowi berpikir seperti partai-partai politik lainnya untuk memelihara warisan-warisan yang merupakan kepentingan partai politik saja, seperti presidensial threshold misalnya. Yang dari awal sudah akan menghalangi munculnya bibit-bibit pemimpin baru. Kalau Jokowi misalnya menampilkan dirinya part of, katakanlah saat ini, mohon maaf, part of cebong misalnya. Dia berpikir bagaimana kelompok cebong ini terus-menerus berkuasa dengan presidensial threshold. Waduh, kalau itu yang terjadi, kita tidak punya harapan akan berkembangnya demokratisasi. Akan ketahuan nantinya. 6 partai istana akan mengusung 1 calon, lalu kemudian melawan 3 partai di luar istana. Head to head lagi. Siapapun yang dipilih oleh 2 kartel ini, ada kartel besar dan kartel kecil misalnya, maka sesungguhnya tidak menghidupkan, tidak menumbuhkan demokratisasi kita. Berkali-kali saya katakan, jauh lebih baik bila Presiden Jokowi mau melakukan perbaikan itu. Makanya saya ulangi lagi, ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, saya memberikan tweet yang berharap bahwa Jokowi melakukan 3 hal dan 2 sudah gagal. 1 gagal dan 1-nya hampir gagal. 1, memperkuat KPK, sudah gagal. Bahkan KPK ternyata diperlemah dengan undang-undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019 yang menghadirkan Dewan Pengawas KPK. Dan juga rekrutmen yang terlihat lemah, tidak mencari orang-orang yang betul-betul memang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah
membuat tim ahli untuk mereview undang-undang partai, undang-undang politik, undang-undang pemilu misalnya, undang-undang partai politik, bahkan konstitusi untuk menata sistem ketatanegaraan. Nah, yang ketiga, menghilangkan presidensial threshold. Sesungguhnya satu sudah gagal, dua ini hampir gagal. Karena tidak ada gerakan Presiden Jokowi misalnya untuk membuat tim itu. Atau mewacanakan agar presidensial threshold dihapuskan. Karena wacana itu tidak pernah muncul dari Presiden Jokowi. Pembangunan politik fundamental hampir tidak pernah muncul dari wacana yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi. Yang ada adalah ya pembangunan fisik infrastruktur yang kita pahami periode pertama sudah dilakukan. Nah, sekarang pada era kedua pemerintahan ini, Presiden Jokowi bicara tentang pembangunan SDM sumber daya manusia. Tapi saya sendiri tidak melihat ada langkah-langkah yang spektakuler, langkah-langkah yang luar biasa dalam hal pembangunan sumber daya manusia ini. Membawa Indonesia ke dalam misalnya persaingan kancah global untuk membangun sumber daya manusianya. Nah, salah satu membangun sumber daya manusia itu, Pak Presiden Jokowi, mudah-mudahan Bapak mendengar, yaitu menghilangkan presidensial threshold. Agar tumbuh bibit-bibit pemimpin bangsa ini betul-betul dari bawah. Bukan orang yang dikatrol oleh kartel politik. Sehingga nanti rakyat akan disodori pemimpin yang muncul karena kapasitasnya, karena kapabilitasnya. Tapi kalau presidensial threshold itu misalnya tetap dipertahankan, ya sudah, bibit pemimpin gak akan muncul. Yang muncul nanti, jangan-jangan Presiden 2024 usianya jauh lebih tua dari Pak Presiden Jokowi sendiri. Berarti kita sudah gagal dalam melakukan regenerasi politik. Walaupun tidak haram juga mendapatkan pemimpin yang usianya lebih tua, tetapi paling tidak persaingan politiknya yang harus dibuka. Karena itu salah satu cara untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, sehingga masyarakat, pemimpin atau calon pemimpin, siapapun bisa bermimpi untuk ikut berkompetisi. Soal kalah menang itu soal lain, tapi kesempatan untuk berkompetisi itu diberikan. Nah, mudah-mudahan titik ini diperhatikan Presiden Jokowi. Walaupun selama 8 bulan pertama pemerintahan ini, saya belum melihat ada gebrakan-gebrakan spektakuler dari pemerintahan Jokowi yang terkait membangun secara fundamental sistem politik lebih baik, kemudian juga membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Belum ada rasanya. Kalau sudah ada, saya rasanya tidak terupdate secara baik. Tapi rasanya belum ada yang patut dibanggakan, yang spektakuler. Padahal kita tahu, jangan hitung masa jabatan Presiden Jokowi 8 bulan. Yang benar adalah 5 tahun 8 bulan. Tapi mudah-mudahan dalam sisa 4 tahun ini, Presiden Jokowi akan mewariskan sebuah legacy yang spektakuler. Yaitu membangun secara fundamental sistem politik, sistem ketatanegaraan, sehingga nanti kita bisa terbang setelah 2024. Kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk juga regenerasi bibit pemimpin bangsa dengan menciptakan lapangan yang sehat. Lapangan yang tidak tergantung uang dalam pemilihan, baik di pusat dalam pemilihan presiden maupun di daerah dalam pemilihan kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Harapan kita, Indonesia jauh lebih hebat, lebih baik, lebih anti korupsi, kemudian pemimpin-pemimpin dipilih karena memang dipilih oleh rakyat, bukan karena pemimpin membeli suara rakyat. Ini mimpi kita semua, Sobat RH sekalian. Itulah sebabnya saya berharap pada periode kedua ini, Presiden Jokowi betul-betul memikirkan landasan hidup bernegara yang lebih baik. Itu saja Sobat RH, soal masa periode kedua Presiden Jokowi. Triggernya dari Fahri Hamzah, tapi sesungguhnya itu obsesi yang ingin saya ceritakan kepada Sobat RH sekalian. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!